Pemirsa, Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, penipuan dengan modus jual beli bayi, unit Reskrim Polsek Palmera, Jakarta Barat menangkap seorang wanita. Pelaku juga berhasil meraup untung hingga puluhan juta rupiah. Pelaku yang berinisial AU ditangkap di salah satu rumah sakit saat akan bertransaksi dengan korban. Pelaku menawarkan korban pemirsa untuk mengadopsi bayi melalui media sosial dengan biaya 5 juta rupiah. Pelaku sudah melakukan penipuan adopsi bayi fiktif tersebut ke 5 korban lainnya dengan keuntungan mencapai puluhan juta rupiah. Ya, pemirsa, kami kembali mengajak Anda untuk mendalami kasus pembunuhan berantai bersama dengan Bu Hanifah yang sudah kita bahas di segmen sebelumnya tadi. Bu Hanifah, melihat adanya kasus-kasus pembunuhan ataupun mutilasi seperti ini kan sebenarnya bisa jadi trigger juga ya bagi masyarakat sekitar yang sering menonton, bahkan kita yang sering membahas kasus seperti ini juga jadi kepikiran terus. Ini gimana nih tanggapannya? Ya, benar sekali. Jadi masyarakat ketika sudah terbiasa melihat kejadian-kejadian seperti ini dianggap sebagai tontonan, bukan tragedi kemanusiaan. Akhirnya mereka merasa disensitisasi atau kebal. Jadi mereka sangat-sangat biasa dengan kekerasan. Nah, kalau sudah terbiasa dengan kekerasan, yang dikhawatirkan adalah mereka menormalisasi kekerasan itu, gitu ya. Nah, kita lihat lagi sebetulnya efeknya seperti apa, sejauh mana masyarakat itu mengalami gangguan mental atau permasalahan berat sehingga ini menjadi tempat untuk alasan untuk melakukan copycat. Copycat itu meniru kejahatan, gitu ya. Nah, kan ya kita tahu ya, masing-masing orang itu kan pasti punya gangguan jiwa sendiri-sendiri gitu ya. Nah, apakah ada seseorang yang memang sebetulnya berpotensi untuk melakukan kejahatan itu ditambah dengan adanya konflik-konflik tertentu yang tidak terselesaikan. Nah, kondisi-kondisi seperti ini yang membuat masyarakat menjadi terinfluence gitu ya. Selain itu mereka menjadi ketakutan gitu, seperti tadi yang Mbak sampaikan. Jadi takut kalau melakukan kesalahan nanti jangan-jangan orang ini jahat gitu ya, orang ini nekat gitu. Ya. Lalu yang menjadi kasihan lagi gitu ya, dampaknya lagi adalah si korban ini dan keluarga korban ini biasanya over exposure. Sehingga mereka menjadi korban kedua, yaitu mereka distigmatisasi gitu ya. Padahal hanya satu orang dari anggota keluarga mereka yang menjadi pelaku, tapi mereka menjadi keluarga yang sudah di frame semuanya baik. Ditambah lagi dengan orang-orang sekitar gitu ya. Nah, ini yang membuat exposure media itu sangat berpengaruh terhadap kondisi masyarakat kita pada saat ini. Betul, tapi kalau dilihat ya dari kasus ini, seberapa sulit sebenarnya pihak kepolisian untuk mengungkap, terutama kan informasinya korban ini ditemukan di lokasi yang cukup berbeda-beda nih Bu. Oke, sebetulnya kalau zaman sekarang itu kan sudah sangat-sangat mudah ya untuk menemukan seseorang ya, apalagi masyarakat atau kita sebagai bagian baik dari masyarakat itu kan tentunya punya keluarga yang dia bisa kehilangan, melaporkan kehilangan gitu ya, mencari pun juga sangat-sangat mudah. Kalau beda dengan zaman dahulu kan gitu. Nah, ini sebetulnya kehilangan orang itu menjadi kondisi yang sangat-sangat mudah untuk ditemukan gitu ya. Ditambah lagi kalau masyarakatnya juga aware gitu. Kan ketika ada bagian-bagian tubuh yang dibuang di suatu tempat, pasti kan ada aroma yang keluar gitu ya. Nah, ketika aroma keluar itu kan bisa dibedakan antara aroma binatang dengan aroma manusia. Dan ini yang bisa membuat kepolisian menjadi lebih mudah. Hanya saja yang lebih susah itu sebetulnya menentukan apakah ini pelaku itu karena pelaku dalam kondisi sadar melakukan karena kesadaran penuh atau dia mengalami gangguan jiwa. Nah, ini yang mungkin menjadi proses yang panjang. Karena pada umumnya pelaku kejahatan pada saat ini atau akhir-akhir ini, ketika dia sudah ketahuan melakukan kejahatan, mereka lebih suka atau lebih sering menyampaikan bahwa mereka mendapatkan bisikan gitu. Nah, artinya dari sini yang perlu kita ketahui, artinya kejahatan itu kan dipelajari gitu loh. Dipelajari itu bukan hanya dari contoh atau bagian mana dia harus melakukan. Dari kita melihat, mendengar juga dan bagaimana cara mereka menghindari hukuman. Nah, ternyata kalau kita sakit
hukumannya akan ringan gitu. Berarti kejahatan itu memang dipelajari juga. Oke. Tadi kan juga rekan saya juga sempat menyinggung tentang ciri-ciri. Ini sebenarnya pelaku mutilasi ini ada karakteristik atau ciri-ciri tertentu nggak sih yang bisa kita kenali? Kalau ciri-cirinya, ciri-ciri ke arahnya ke orang-orang dengan gangguan mental ya. Yang pertama biasanya orangnya itu pendiam, tapi manipulatif, gitu, atau pasif agresif. Diem tapi agresif banget gitu ya. Dia bisa menyerang, dia bisa menyampaikan fitnah yang kejam gitu ya. Yang kedua, biasanya tidak punya empati dan simpati gitu. Iya, penting banget. Terus suka melakukan kekejaman tertentu baik terhadap orang, dirinya sendiri maupun ke binatang. Nah, ini kan harus kita lihat ya pola-pola seperti itu. Di sekitar kita ada nggak orang-orang dengan kepribadian seperti itu? Atau orang yang suka agresif gitu. Jadi kalau ada marah sedikit dia agresifnya luar biasa dan cenderung destruktif gitu. Nah, sebetulnya kalau orangnya secara exposure dia itu agresif, sebetulnya lebih gampang. Yang susah itu adalah ketika orangnya itu pendiam, ya kan? Kalau pendiam kan jadi lebih sulit. Nah, makanya kalau kita ada di lingkungan kita ada orang-orang yang pendiam, tertutup, tapi dia itu agresif, berarti kita harus mulai mendekati gitu ya. Setidaknya orang tuanya aware lah atau lingkungan aware bahwa ini ada pendekatan yang harus diselesaikan. Gitu. Tapi untuk kemudian kita melihat ya perbedaan antara pembunuhan yang dilakukan memang spontan dengan pembunuhan yang berantai, ini sebetulnya ciri-cirinya dari apa sih dilihatnya? Gini, kalau yang spontan itu biasanya dilakukan kepada orang-orang yang dia kenal, ya. Kalau yang berantai tadi itu bisa ya orang yang dikenal atau orang yang tidak dikenal, random aja karena dia punya gangguan kejiwaan. Lalu secara tempat, kalau yang spontan kan dia di mana dia emosi, disitulah dia melakukan gitu ya. Tapi kalau yang sudah direncanakan tadi, dia bisa melakukan ke tempat-tempat tertentu atau memilih tempat tertentu untuk menyelamatkan atau membuat dia menjadi aman. Jadi locus tempus actus, lokasinya dipilih di mana gitu, waktunya mana yang dipilih gitu. Kalau orang yang spontan kan marahnya sekarang ya dia nggak tahu, sekarang aku nggak layak ini untuk menyerang dia. Karena sekarang masih siang, masih terang gitu. Berarti masih bisa menahan diri juga ya? Masih bisa menahan diri gitu. Jadi locus tempus actus, actusnya seperti apa gitu. Kalau pembunuhan secara spontan itu mereka menggunakan barang-barang yang ada di tempat. Tapi kalau yang direncanakan kan dia menghadirkan atau membawa, ya tadi itu menghadirkan barang-barang yang dipakai untuk melakukan pembunuhan itu dari barang yang tidak ada di tempat sebelumnya. Misalnya di sini banyak ada kursi, terus tiba-tiba ada golok, berarti itu sudah direncanakan. Sebenarnya dia sudah membawa itu dari jauh-jauh. Bu Hanifah, resiko dari pelaku mutilasi ini kan sebenarnya besar sekali ya resikonya, dan kasus-kasus seperti ini sering sekali terjadi, sering sekali kita dengar. Ini penanganan jangka panjang yang sebenarnya efektif untuk kita lakukan ini seperti apa sih? Kalau dari penegak hukum, berarti kan harus membedakan dulu ya, ini beneran dia itu orang normal yang dia sedang bermasalah, tidak bisa mengendalikan diri sampai dia melakukan pembunuhan, memutilasi itu hanya untuk, bukan hanya memutilasi itu dengan alasan untuk menghilangkan jejak, mengaburkan identitas, atau dia mengalami gangguan mental. Karena dua hal ini, dua kondisi ini beda penanganannya. Kalau dia dalam kondisi sehat secara mental, berarti kan harus dihukum seberat-beratnya. Dalam kasus ini, yang pertama adalah dia sudah melakukan pembunuhan, yang kedua dia memutilasi, yang ketiga mengaburkan barang bukti gitu. Tapi kalau dia dalam kondisi sakit jiwa, berarti dia harus mendapatkan rehabilitasi medik seperti itu. Tapi begini Mbak, banyak sekali bahkan masyarakat yang kemarin itu sempat bertanya di media sosial, kenapa para pelaku mutilasi itu tidak dihukum berat gitu. Ya tentunya karena sudah ada indikasi-indikasi atau temuan-temuan dari kepolisian maupun forensik yang menunjukkan bahwa orang ini mengalami gangguan mental. Karena kalau gangguan mental kan tidak mungkin dihukum secara pidana bersama dengan orang-orang yang normal gitu, karena ada indikasi nanti dia akan melakukan kejahatan kekerasan terhadap orang-orang di dalam sel seperti itu. Bu Hanifah, mungkin sedikit himbauan ini kepada keluarga ataupun kepada masyarakat di luar sana agar kasus ini tidak terjadi lagi. Himbauannya adalah sebelum kita melihat keluar, alangkah baiknya kalau kita melihat diri sendiri. Seberapa waras sih kita ya, seberapa baik tekanan hidup kita,
seberapa mampu kita menghadapi itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita melihat anak-anak kita. Apakah anak-anak kita dalam kondisi yang normal, ketika marah itu dalam kondisi yang wajar-wajar saja, itu yang kedua. Yang ketiga, lingkungan keluarga, itu apakah disfungsional, sesuai dengan fungsinya atau tidak. Berfungsi itu berarti dia bisa memberikan nilai-nilai, cinta, iya betul, fungsinya tuh ada semua gitu ya. Nah ini membuat seseorang menjadi pribadi yang normal. Lalu di lingkungan, apakah lingkungan yang kita tinggali sekarang ini menormalisasi kekerasan, menormalisasi kejahatan? Kalau memang itu terjadi, berarti ada indikasi suatu saat ada di antara orang-orang itu yang akan mengalami kemarahan sampai berujung pada kematian. Gitu. Jadi sebetulnya sangat-sangat bisa dikendalikan gitu. Nah, ketika kita menghadapi atau mengetahui ada orang yang dengan indikasi tertentu, ya kita harus melaporkan ke RT RW untuk memberikan penyembuhan gitu ya, memberikan terapi kepada orang itu. Pihak yang bisa bertanggung jawab. Iya, betul sekali gitu. Jadi tidak dipasung atau diomongin gitu ya, atau dijauhi gitu. Sendiri iya, gitu ya. Karena dengan dijauhi mereka pasti ada konflik tertentu yang bisa berakhir dengan pembunuhan lagi. Oke, baik Bu Hanifah, terima kasih banyak ya sudah berbincang bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang, dan tentunya kita berharap kasus-kasus mutilasi seperti ini tidak pernah dan tidak akan terjadi lagi di Indonesia. Terima kasih Bu Hanifah.